Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Eka Putri dari Universitas Cyber Asia, program studi S1 Manajemen, kelas MJ103. Di sini saya sedang mengerjakan ulangan akhir semester ICT Literasi yang menjelaskan tentang tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tantangan ekonomi digital di Indonesia. Nomor satu itu jaringan infrastruktur yang belum merata. Meskipun ada kemajuan dalam pembangunan infrastruktur digital, masih banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil yang belum memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi digital di seluruh negeri yang luas. Nomor 2, literasi digital yang rendah. Banyak masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi digital. Rendahnya literasi digital dapat menghambat adopsi teknologi dan inovasi. Nomor 3, keamanan cyber. Dengan meningkatnya aktivitas digital, resiko terhadap keamanan cyber juga meningkat. Serangan cyber dan pencurian data menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pelaku ekonomi digital. Nomor 4, regulasi yang belum memadai. Kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi digital masih dalam tahap pengembangan. Ketidakpastian regulasi dapat menghambat inovasi dan investasi di sektor ini. Persaingan yang ketat. Dengan banyak startup perusahaan yang masuk dalam ekonomi digital, persaingan menjadi sangat ketat. Hal ini memerlukan inovasi yang terus-menerus dan tetap relevan di pasar. Peluang ekonomi digital di Indonesia yaitu ada juga pertumbuhan penggunaan internet. Banyak populasi yang besar dan semakin banyak pengguna internet di Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk berbagai layanan digital, mulai dari e-commerce hingga fintech. Inovasi dan startup. Indonesia telah menjadi salah satu pusat startup di Asia Tenggara. Banyak inovasi yang muncul terutama di sektor teknologi, finansial, e-commerce, dan layanan berbasis aplikasi. Dukungan pemerintah juga penting. Pemerintah Indonesia semakin menyadari pentingnya ekonomi digital yang telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, seperti program 100 Smart Cities dan gerakan nasional 100 Startup. Peluang ekonomi digital di Indonesia juga memiliki peluang di transformasi bisnis. Banyak perusahaan tradisional yang mulai bertransformasi ke model bisnis digital. Ini membuka peluang bagi penyedia teknologi dan layanan digital untuk menawarkan solusi yang inovatif. Ada juga dari peningkatan ekonomi inklusif. Ekonomi digital dapat membantu meningkatkan inklusi ekonomi dengan memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui platform e-commerce. E-commerce juga memiliki pengaruh terhadap bisnis. Yang pertama itu akses pasar yang lebih luas. E-commerce memungkinkan UMKM untuk menjangkau konsumen seluruh Indonesia bahkan internasional. Ini mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik, pembuka peluang baru. Nomor 2, peningkatan penjualan dengan platform e-commerce. UMKM dapat meningkatkan volume penjualan mulai dari promosi online dan menawarkan produk menarik lainnya. Di sini saya mengambil contoh dari perusahaan yaitu Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang memungkinkan UMKM untuk membuka toko online dan menjual produk mereka. Tokopedia telah membantu banyak pelaku usaha kecil untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Yang kedua itu ada Shopee. Shopee adalah platform e-commerce yang juga sangat populer di Indonesia, menawarkan berbagai banyak fitur untuk membantu UMKM dalam memasarkan produk mereka secara efektif. Pengaruh fintech terhadap bisnis dan UMKM. Nomor 1, kemudahan transaksi keuangan. Fintech menyediakan banyak solusi pembayaran yang cepat dan aman, memudahkan UMKM untuk dalam menerima pembayaran dari pelanggan. Nomor 2, akses pembiayaan. Banyak yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank tradisional. Fintech menawarkan alternatif pembiayaan yang sangat mudah.
dan cepat. Di sini saya mengambil contoh dari perusahaan Gojek. Gojek awalnya dikenal sebagai layanan ojek online. Gojek ini memiliki layanan vintage melalui GoPay yang memungkinkan UMKM untuk menerima pembayaran secara digital dan mempermudah transaksi. Yang nomor 2 itu ada Kredivo, layanan vintage yang menawarkan kredit instan kepada konsumen dan UMKM, memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian dengan cara mencicil yang fleksibel. Pengaruh ekonomi digital secara umum, inovasi dan kreativitas. Ekonomi digital mendorong UMKM untuk berinovasi dalam bentuk produk dan layanan mereka, menciptakan nilai tambahan bagi konsumen. Nomor 2 adalah peningkatan keterampilan. UMKM didorong untuk meningkatkan keterampilan digital mereka baik dalam pemasaran online maupun manajemen bisnis. Di sini saya mengambil contoh perusahaan dari Bukalapak. Bukalapak adalah salah satu platform e-commerce yang juga berfokus pada pemberdayaan UMKM dengan menyediakan berbagai alat dan sumber daya untuk membantu mereka berjualan online. Ada juga contoh dari Warung Pintar. Warung Pintar adalah startup untuk membantu warung tradisional untuk bertransformasi menjadi lebih digital dengan menyediakan platform untuk manajemen inventaris, pemesanan, dan pembayaran. Kesimpulan dari yang saya bahas barusan adalah e-commerce, vintage, dan ekonomi digital secara keseluruhan telah memberikan dampak signifikan terhadap bisnis dan UMKM di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi ini, UMKM dapat meningkatkan daya saing, efisiensi, dan akses pasar. Contoh perusahaan seperti Tokopedia, Gojek, Bukalapak menunjukkan bagaimana inovasi dalam sektor ini dapat membantu pelaku usaha kecil untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.